Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat bar Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi hari ini kita akan memasak hal yang persis sama, hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengubah formulir ini menjadi kerangka. Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem termal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu, kami beli di 30 kilo, gula, 13 kilo, susu bubuk, kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat. Dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih. Dan ini adalah jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka satu kotak. Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil kolesi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas. Sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat.
Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan memberikan isian putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong briket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan ke dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom. Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum, jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom. Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonannya mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler. Dan 30 menit kemudian adonan menjadi homogen. Matikan alat ini dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lecithin kedelainya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua. Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit.
dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang, yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan soba udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras sudah ranyak dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya, buka sekrupnya, dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai. Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega. Dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya. Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli, ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis. Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaruk. Kita uraikan stensil.
lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong. Halo semuanya, tidak ada satu orang pun subscriber saya yang belum pernah mencoba bar bounty setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hari ini kita akan membuat bounty bar dengan ukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dari apa permen itu terbuat. Kita melihat coklat susu di bagian luar dan isi kelapa di bagian dalam. Kita pergi ke toko untuk membeli semua bahan makanan yang kita butuhkan. Hal pertama yang harus diambil adalah banyak coklat. Kita punya 150 buah di keranjang dan parutan kelapa. Kita membutuhkan sangat banyak 20 kg, 9 kg gula, asam sitrat, dan minyak kelapa. Dengan semua ini, kita bisa pergi ke kasir. Cek totalnya menjadi $350. Untuk memulainya, kita memiliki selembar papan seperti ini. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar semuanya. Dengan tangan kita, membuat sudut membulat. Bentuk bounty yang telah kita gambar, lalu memotongnya dengan gergaji kayu. Selesai. Sekarang, kita ambil plastik adonannya dan bungkus. Ambil 3 kotak coklat susu dan mangkuk. Hancurkan coklat batangan ke meja. Buka. Dan kocok potongan coklat yang sudah dipecah ke dalam mangkuk. Lanjutkan sampai mangkuk diisi sampai penuh. Selesai. Tuang air ke dalam panci. Dan lalu taruh di atas kompor. Dan semangkuk coklat di atasnya. Sekarang, cairkan semuanya dengan dikukus. Aduk sekali lagi. Lalu coklatnya mencair, dan ketika meleleh, volumenya berkurang. Jadi kita tambahkan lagi. Lalu, letakkan coklat leleh di atas papan ini. Tempatkan tatakan kita di atas meja. Sajikan dengan coklat dan ratakan. Tutupi seluruh permukaan. Dan permukaan cetakan dengan cara ini. Sekarang ambil wajan besar dan semua parutan kelapa yang kita beli. Setiap paket dibuka dan lalu dituangkan ke dalam mangkuk. Itu dia, ada hampir 20 kg kelapa di dalam panci besar ini. Sekarang, kita membutuhkan 4 kg minyak kelapa. Buka toples dan tuangkan ke panci ini juga. Selesai. Sekarang kita membutuhkan gula dan asam sitrat. Kita akan memasak sirup invert. Buka sebungkus gula pasir,
Ukur 300 gram pada timbangan. Tuangkan ke dalam mangkuk. Dan yang kedua, juga 300 gram. Kita juga butuh air. Ukur 130 ml. Dan tuangkan ke dalam gula. Sekarang, nyalakan ngopper selama maksimal dan tunggu sampai sirupnya mendidih. Pastikan untuk menggunakan termometer. Setelah suhu mencapai 107 derajat, pindahkan panci ke papan. Taburkan sedikit asam sitrat dan aduk. Ambil toples 3 liter dan tuangkan sirupnya ke dalamnya. Untuk setiap persiapan sirup baru, sebelumnya kita harus membersihkan pancinya. Sekali lagi, kita mengukur semuanya dan merebusnya, dan masih banyak lagi. Hanya satu toples yang terisi, tapi itu tidak cukup. Setelah 4 jam lagi, kita merebus 8 liter sirup. Yang tersisa hanyalah menuangkan sirup ke dalam panci dan mengaduknya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa akan ada sangat sedikit isiannya. Kita membeli lagi 50 kg parutan kelapa, 10 liter minyak kelapa, dan 20 liter sirup glukosa. Semua ini berharga $315. Omong-omong, lihat ini. Ini adalah anti-stres yang sangat keren, sangat enak untuk diremas. Tuang dan toples sirup invert ke dalam panci. Buka sirup glukosa dan isi toples dengan itu agar kita paham berapa banyak yang akan kita tambahkan. Kita menuangkan 3 liter pertama. Dan kemudian 1,5 liter lagi. Sekarang, kita perlu mencampur semuanya dengan tangan, sehingga semua kelapa terendam dalam sirup dan minyak. Bentuknya berat dan kental, belum tepat jika ingin mencampurnya. Perlu tunggu setelah 20 menit. Saya mencampur semuanya dengan baik. Coklat kita telah dibukukan dalam cetakan dengan waktu yang lama. Ambil isian kelapa dari luar dan tuangkan ke cetakan. Sebarkan semuanya secara merata. Dan tekan ke bawah. Buka sebungkus serotan kelapa. Tuang sebagian besar ke dalam panci. Kali ini buat lubang kecil di kelapa, di mana kita akan menirupkan sirupnya. Dan kemudian sirup glukosanya. Buka kaleng minyak kelapa dan tuangkan 4 liter. Minyaknya cair karena sudah direndam air panas. Aduk semuanya lagi, kali ini dengan 4 tangan. Balikkan panci di atas cetakan. Dan ratakan. Tetap membuat adonan terakhir. Ketiga, dan juga menuangkannya ke cetakan. Kita harus meratakannya dengan lebih hati-hati, sehingga bentuknya akan mirip dengan Bounty.
Pada awalnya, kita melakukan semuanya dengan tangan kami, dan kemudian kita dengan hati-hati memadatkannya dengan papan. Yap, setelah 2 jam kerja keras pada pencetakan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ambil semua batang coklat yang tersisa, kocok di atas meja, buka segelnya, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk. Dan taruh di atas kompor. Saat semua coklat cair, tuangkan di batas batang. Dan olesi dengan spatula. Kemudian, tuangkan mangkuk coklat kedua. Tutupi semua celahnya. Dan terakhir, mangkuk ketiga. Kita telah menghabiskan semua coklat yang kita beli. Jadi kita harus pergi ke toko lagi dan membeli lebih banyak coklat batangan. Dengan total jumlah $192. Coklat yang menetes, kita kumpulkan dari foil kembali ke dalam mangkuk. Kita hanya akan mencairkannya. Itulah berapa banyak coklat yang kita harus pecahkan. Kita akan menggunakan 2 mangkuk untuk mempercepat prosesnya. Selesai. Kita menempatkan mereka ke dalam proses uap. Kita menunggu sampai meleleh, dan kemudian kita menghancurkan lagi. Kita mendapatkan 2 mangkuk penuh coklat panas. Tapi itu tidak semua. Kita mengambil mentega, dan kita menambahkannya cukup banyak ke setiap mangkuk. Mentega akan membuat coklat lebih cair. Kita mencampurnya dengan baik. Kita menuangkannya ke atas bar ini. Dan kita dapat melihat betapa indahnya bentuk coklat. Tuangkan semangkuk coklat ke dalam ratakan. Lebih banyak coklat. Kita mencoba membuat ikat di atas. Dan ini berbentuk seperti bounty. Tapi ternyata tidak begitu baik. Kita menuangkannya semangkuk coklat terakhir untuk menghaluskan yang tidak rata. Ya, setelah 3 hari bekerja, hingga pukul 2 pagi, bar bounty kita yang besar akhirnya siap. Setelah menghitung semua produk yang kita gunakan, ternyata monster raksasa ini memiliki 134 kg. Dan terdapat 643.000 kalori dalam permen ini. Dan itu sangat banyak. Mari kita akhirnya memotongnya. Kita akan memotong coklat dengan hati-hati dengan gergaji besi. Dan untuk isiannya, saya membeli pisau besar. Mari potong permen ini. Semua isian di permen itu rata, seperti aslinya. Termasuk semua ekstranya. Bounty bar ini kita berharga $903. Potong sepotong kecil. Mari kita coba bounty besar kita. Kita tahu rasanya tidak seperti itu. Itu seperti bounty. Tapi, jika kita mencobanya dengan mata tertutup, tidak ada yang bisa membedakannya. Ini luar biasa lezat. Sekarang, setelah kita memiliki makanan yang akan kita buat selanjutnya, di komentar, mari kita tulis, Wanzai, buat bar Milky Way yang besar. Mau itu Twix atau Nuts? Komentar mana dengan jumlah like tertinggi? Saya akan membuatnya. Beri aku like saja. Semakin banyak like di depan video dalam waktu singkat, semakin cepat kita akan menyusun rencana untuk membuat permen besar. Terima kasih.